A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu gimana kabar? Sehat? Ibu? Bu? Bu? Udah pada melek belum ini? Alhamdulillah. Dan juga tentunya saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap istiqomah untuk memperbaiki diri. Sehingga kita berharap pada saat kita semua nanti berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bertemu lagi, bersilaturahim lagi setiap akhir pekan, Sabtu dan Ahad di channel iNews ya, iNews TV dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini juga istimewa karena kami hadir di daerah Pademangan Timur. Tepatnya di Jakarta Utara di Masjid Sabilillah. Sama ibu-ibu yang pakai kerudung kuning, ada kerudung merah, ada hitam, ada coklat, ada abu-abu. Ada yang belum disebut? Oh yang hijau. Nungguin, nih belum disebut nih. Dan juga semuanya yang hadir. Dan seperti biasa juga hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dalam pemahaman agama dan juga menjalani kehidupan kita ini. Dan untuk itu izinkan saya untuk menyapa guru kita yang hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pada Al-Mukarram Kiai Haji Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sayanya ngomongnya udah ngegas, Kiai ngomongnya tenang banget ya Allah. Baik Kiai. Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana pagi hari ini udah sarapan? Udah. Pagi ini sarapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja ada di sini. Oh gitu, apa aja ada? Disiapin semuanya. Disiapin Masya Allah, apa aja? Sampai tikar-tikarnya disiapin. Iya. Ya salam. Makasih banyak ya Kiai udah hadir di sini ya. Samping Kiai Fatullah hadir juga guru kita Kiai Saiful Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah ala sihah wal afiyah wassalamah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Kiai ini dari Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa, tepatnya di mana ya? Di ibu kotanya di Semarang. Di Semarang, Masya Allah. Lumpia khasnya. Di mana? Lumpia. Oh lumpia. Kota khasnya. lumpia. Iya. Bawa berapa Yai ke sini? Banyak. Banyak. Ini Bu menyempatkan khusus untuk Cahaya Hati Indonesia ini ya, dari Semarang datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Yai nanti bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya Yai sudah datang ke sini. Dan samping Kiai Saiful Ammar hadir juga bersama kita Kiai Haji Sukron Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David. Allah, Kiai ini perjalanan beliau banyaknya di luar negeri nih Bu. Ya, ada di Belanda ya, di Jerman juga ya Kiai ya. Jerman ya. Nah cerita sedikit tadi kami di belakang layar, tadi di belakang samping masjid, itu cerita tentang bagaimana perjuangan bahwa Islam itu di negara-negara Eropa itu sudah mendapatkan perhatian ya. Dan tidak sedikit ya, semakin berkembang, tidak sedikit yang mu'alaf ya. Ya. Coba diceritain sedikit ya. Ya kemarin waktu Ramadan saya di sana dalam jangka waktu 1 bulan, alhamdulillah ada 4 orang masuk Islam. Masya Allah. Artinya kalau di rata-rata hampir setiap minggu ada 1 orang. Allah. Itu yang di masjid tempat saya dakwah. Ya. Mungkin di tempat lain juga banyak ya. Ya. Karena semakin berkembang dan tokoh anti Islamnya Belanda kebetulan masuk Islam juga. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa sih yang membuat mereka pengen mengenal Islam dan masuk Islam Yai? Satu aja, waktunya singkat. Orang-orang Islam yang dari Indonesia, dari Maroko, dari Turki itu bisa mengesankan
Islam yang baik di depan orang-orang Eropa itu. Masya Jadi Allah. akhlaknya itu kita menjadi semacam ambasador bagi Islam itu ya akhlak kita di depan mereka. Allahu Akbar. Akhlaknya umat Islam, khususnya dia lihat dari umat Islam yang ada di Indonesia atau umat Islam Indonesia ini, ya itu akhlaknya itu baik. Jadi mereka tertarik. Bahkan kalau ngeliat secara umum Islam yang ada di dunia ini kok sebenarnya nggak seperti yang dicitrakan. Yang kesannya sepertinya kejam, ya pengeboman dan lain sebagainya. Nah bicara akhlak ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita pemahaman agama yang nantinya pemahaman agama itu akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, perannya ada di tangan orang tua. Nah ini juga akan jadi bahasan kita karena ada satu berita yang sangat membuat hati kita miris dan jadi perhatian kita semua. Jangan sampai terjadi seperti ini dia tayangannya. Kasus penemuan mayat terikat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diungkap oleh Polres Lebak. Mayat tersebut adalah korban pembunuhan oleh 4 orang remaja. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengungkapkan korban diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dibunuh oleh 4 orang remaja. Berdasarkan penyelidikan, diketahui yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah AD, MA, MI, dan HB. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lebak mengatakan 2 dari 4 pelaku tersebut saat ini masih berstatus pelajar. AD dan HB kelas 6 SD, MI putus sekolah kelas 3 SMP, dan MA tidak sekolah. Andi mengatakan keempat pelaku tersebut saat ini sudah berada di Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum dibunuh, korban juga sempat dianiaya secara berulang sejak 6 Juni 2023. Lokasi penganiayaan dan pembunuhan dilakukan di dekat pantai di Kampung Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah. Di lokasi dekat pantai inilah korban dianiaya berulang kali hingga meninggal dunia. Dalam melakukan aksi tersebut, keempat pelaku berbagi peran dan mulai perencanaan hingga eksekusi pembunuhan. Motif para pelaku melakukan aksi tersebut, kata Wiwin, lantaran kesal karena korban adalah ODGJ. Korban juga pernah melempar batu ke MA mengenai punggung dan sepeda motornya. Karena perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 17 tahun. Anak di bawah umur melakukan kekerasan, diduga melakukan kekerasan kepada orang dengan gangguan kejiwaan sampai meninggal dunia. Ya, nah ini jadi ada tanda tanya nih karena rata-rata anak di bawah umur dan beberapa waktu yang lalu juga di beberapa tempat anak-anak masih di bawah umur juga melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Bahkan ada yang sampai mukulin, ada yang nginjek-nginjek walaupun gak sampai meninggal. Ada apa dengan pendidikan kita, ada apa dengan pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita khususnya dalam masalah pembinaan akhlak. Untuk itu silakan sambil menyikapi tayangan tadi, kesempatan pertama kami berikan kepada Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama tadi kita menyaksikan sangat ironis. Kita tidak sangka anak usia di bawah umur katakanlah. Dengan keroyokan teman-temannya yang dipukul sampai tergeletak bukan hanya sampai di situ saja. Tapi dibakar. Coba bayangkan hati nuraninya di mana. Berarti tanda tanya kita terhadap sebagai orang tua. Ternyata perlu adanya didikan agama di rumah tangga kita. Ibu asyik mengaji, bapak asyik mencari kerja, tapi didikan agama diabaikan begitu saja. Dan pada akhirnya korban. Tidak ada yang didekatin ke majelis taklim, nggak dekat dari ulama, sholat tidak diajarkan, bahkan Al-Quran jauh. Sehingga yang terjadi adalah moral, menjadi anak-anak milenial saat ini Bu, Masya Allah susah gampang untuk mendidik anak-anak kita. Kadang disibukkan masih main gadget nih. Yang lebih bahaya lagi adalah tawuran. Ibu tawuran, tahu Bu tawuran? Bukan tawuran yang begini ya. Itu saudara akhul muslim, sesama muslim. Kalau seandainya Ustadz David, mereka diajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi oleh kedua orang tuanya ke anaknya, tidak mungkin
sesama muslim, mereka satu sama lain saling berperang, saling mampu. Assalamualaikum. Lemes banget. Bu. Emang kalau ceramah orang lapar begini. Udah makan, justru kebanyakan makan kali ya. Artinya apa? Yang dibakar orang gila. Orang gila kan wajar sakit kagak yang bakar mestinya juga orang gila, jangan ditanggapin. Artinya sebagai orang tua ada peran penting untuk menghadirkan yaitu ilmu agama. Dekatkan Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama, mustahil anak-anak kita berani untuk menganiaya bahkan membakar meskipun dia orang gila. Bagaimanapun dia juga manusia. Makanya kata Rasul, adibu auladukum wa ahsinu auladakum. Akrimu auladakum. Ajarin anak-anak kita. Ajarin anak-anak tentang adab. Tentang muliain anak kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau anak sudah diajar Al-Quran. Sudah ditadaburkan Al-Quran. Dikaji. Lalu diamalkan, insya Allah tidak ada yang namanya terjadi pembunuhan. Begitu Ustaz Daf. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kiai Fatullah, silakan Kiai Saiful Amar, fadhol dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga semuanya yang hadir di majelis ilmu, kita sepatutnya pasti kaget dan juga tercengang dengan peristiwa tadi yang sudah ditampilkan. Tapi itu adalah hal yang nyata. Ya. Nyata apa nyoto tadi itu? Nyata. Nyata, bukan nyoto lagi. Nyoto sambil Jadi, makan dong ya. Itu tidak hanya sekali dua kali mungkin. Ya. Di beberapa tempat tadi Ustadz David sudah memberikan wacana bahwa tidak hanya di satu dua tempat, tapi di beberapa tempat bahkan. Oke. Terkadang kita sebagai orang tua, ya semoga insya Allah yang ada di sini sepertinya tidak ada sepertinya, insya Allah Ya, tidak ada. amin, insya Allah. Karena di sini insya Allah semuanya solihwah semua. Masya Allah. Sama anak-anaknya seperti itu. Artinya bahwa nilai-nilai kasih sayang itu juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Terkadang seperti itu adalah luapan emosional seorang anak karena barangkali tidak diajarkan atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang ada di rumahnya. Ya. Jadi lebih kepada luapan emosional ataupun hal-hal yang barangkali tidak diajarkan. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memberikan rasa kasih sayang Allah. terhadap anak yang ada di bawah usia kita dan juga tidak menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita. Jadi dari sini pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan agama adalah sebuah harga mati. Bukan lagi harga nego cincau, tidak. Ini sudah memang harga bandrol yang tidak bisa ditawar lagi, nggak ada harga diskon. Selanjutnya adalah bahwa hal-hal yang ada, kita harus mengontrol teman-teman ataupun lingkungan circle anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah memberikan warning bahwa berteman dengan kawan yang baik itu akan seperti orang yang berteman dengan penjual misik atau penjual parfum, akan terkena wanginya. Akan tetapi ketika bergaul bagaimana mengontrol kawan-kawannya, circle-circle-nya, itu adalah kawan-kawan yang tidak baik, maka itu seperti
berkumpul dengan orang-orang yang atau pandai besi, kita akan terkena getahnya ataupun akan terkena bara apinya. Nah inilah yang terjadi ketika mungkin pendidikan akhlak moral dan juga bagaimana lingkungan itu terbentuk. Ketika orang tua tidak memberikan pendidikan terhadap anaknya, maka lingkunganlah yang akan memberikan pendidikan itu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Saiful Ammar. Selanjutnya kita simak pendapat dari Kiai Haji Sukron Makmur. Fadhol Kiai. Terima kasih. Setelah melihat video tadi, saya sangat menyayangkan, apalagi itu di wilayah Banten. Kebetulan saya orang Banten juga. Walah, iya. Memang pendidikan rumah ini paling utama. Ya. Maka di sini ada ibu-ibu, pemirsa di rumah juga rata-rata ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu ini sebenarnya sebagai al-madrasah al-ula. Jadi pendidikan ini kuncinya ada di ibu-ibu. Ibu-ibu kerudung kuning, kerudung hijau, ini semua yang menentukan masa depan bangsa. Innama waro al-udhama an-nisa. Ini kata Anis Mansur di Mesir, bahwa di balik orang-orang besar itu pasti ada wanita. Maka orang itu menjadi baik, menjadi malaikat atau menjadi iblis ini di tangan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Kebetulan dulu S2 saya juga meneliti tentang hak politik perempuan. Kesimpulannya bahwa perempuan itu boleh berkarir tapi jangan melupakan pendidikan anak-anaknya. Karena masa depan generasi itu ada di tangan ibu-ibu. Ini yang penting dan kemudian kata tarbiyah sebenarnya pendidikan itu diterjemahkan dalam bahasa Arab ada menggunakan tarbiyah, ada yang menggunakan ta'dib. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, Al-Baqarah ada 2, di Ali Imran juga ada 1 ayat, kemudian di surat Jum'ah itu di situ bisa disimpulkan bahwa pendidikan itu harus disertai dengan tazkiyatun nafs. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, kemudian nanti ada wa yuzakkihim. Jadi pendidikan itu bukan hanya bagaimana mengkolek knowledge, Ilmu. pengetahuan, tapi juga harus pembersihan jiwa. Kemudian keluarga ini harus jadi contoh. Bapak ibu di rumah kalau rukun, anak-anaknya nggak mungkin akan melakukan kekerasan. Ya. Karena ini makanya di Quran innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Kita pun sebagai ustadz jangan sampai kita bisa mendidik orang lain tetapi anak kita sendiri kacau. Kira-kira gitu. Ya. Sekian. Baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dapat ilmunya luar biasa bahwa orang tua punya peran penting, lingkungan permainan dan pergaulan anak punya peran penting. Terlebih tadi orang tua juga pada mendidik anak juga orang tua harus membenahi dirinya. Tadi didasari dengan tazkiyatun nafs ya gitu ya. Membersihkan diri kita dulu, introspeksi diri dalam rangka supaya jangan sampai kita ngomong kebaikan, anaknya nyeletuk, bapak aja kagak kayak gitu ya bu ya. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami akan lanjutkan lagi buat Anda yang pemirsa ada di rumah dan juga ibu-ibu di sini, bapak-bapak, saya ada satu pertanyaan yang nanti saya minta dijawab. Kok tadi kan bebannya di ibu buat mendidik, terus bapak tanggung jawabnya apa dong ngedidiknya? Yang mana bagian bapak-bapak? Ya bu ya? Ya, ibu-ibu berapa terus ibu mulu katanya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Pemirsa, alhamdulillah buat Anda yang baru saja bergabung di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah menyimak pembacaan Al-Quran dengan khusyuk dan langsung saja kita dengarkan sama-sama kajian di awal kesempatan ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Fatullah. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada ibu-ibu calon penghuni surganya Allah. Bida-bidadari surganya buat suami. Saya doain masuk surga paling awal. Ametastasnya. Mau? Kagak mau katanya. Tadi kita telah mendengarkan surat At-Tahrim. Ayat berapa? Assalamualaikum. Oh, Ayat berapa? At-Tahrim ayat 6. 6. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan statement, informasi kepada kita hambanya orang Islam yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah. Ibu faham? Yang benar. Kori tadi suaranya bagus banget. Siapa neng namanya neng? Natasha. Tasya. Subaha. Tadi beliau membacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang tahu artinya dapat hadiah handphone? Wih, Gelaran hadiah handphone. langsung pada mau angkat tangan, iya. Handphonenya antum. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari siksa api Neraka. Bayangkan, coba kita ilustrasikan bagaimana ketika nanti kita bersama keluarga kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Berarti Gak ada yang mau. calon penghuni neraka. Kalau ibu saya berarti ibu salah satu penghuninya dong. Bagusnya alhamdulillah engah namanya kata orang Betawi. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari siksa api neraka dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan Assalamualaikum. Dari manusia dan batu api. Assalamualaikum. Enggak gak sih? Yaitu nanti kita bersama keluarga kita ngelihat itu api neraka yang menyalanya depan mata kita. Anak kita ikut, suami kita ikut.
Bahkan diri kita yang hadir di sini bisa mungkin ngikut nyemplung kemana? Ke neraka. Ini ayat peringatan, Ustaz. Ya. Peringatan buat kita supaya kita menjaga keluarga kita agar terhindar dari segala api neraka. Kuncinya cuma satu, ajarkan, renungkan agama hadir di rumah kita. Bu, Ya. Ibu sosialita. Saya yakin di sini pada punya media sosial. Punya. Ibu punya TikTok? Ada. Enggak. Jujur. Enggak di luar main. Ibu punya Facebook. Ya. Ibu punya YouTube. Ya. Udah ucup. Ibu punya Instagram. Punya. Alhamdulillah. Jadikan sarana itu untuk berdakwah. Tapi itu bisa menjadi bumerang kepada kita, keluarga kita. Ketika kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Dia asyik berjam untuk main gadget. Ayahnya berangkat cari nafkah untuk membiayai kebutuhan mencukupi anak dan istrinya. Ibu berarti dipercayakan untuk menjaga anak-anaknya. Ibu main handphone. Sebentar. Masya Allah. Anaknya, ma aku mau cari tas, ma. Mama tahu nggak tas? Coba lo cari sendiri. Coba lo tanya no kakak lo yang paling tua. Ada yang begitu, model begitu. Lah mana orangnya? Artinya apa? Ketika anak diskusi dengan kita apapun, geletakin HP, tinggalin handphone, langsung merespon apa yang anak pertanyakan kepada kita. Karena anak dan orang tua jadi jauh. Ya. Karena wasilah handphone masing-masing kita hidup, betul apa betul? Betul. Anak akhirnya handphone akhirnya masuk ke kamar anak-anak, betul? Ke kamar anak kita bisa ngontrol nggak? Dibuka tuh tontonan yang kurang baik, tontonan ada seksual di situ, dan pada akhirnya tontonan yang kurang baik ditonton media dalam usia masih anak SD. Ya. Maka terjadi yang namanya perzinahan. Itu yang bisa membawa kita, keluarga kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu asyik tapi bapak enggak sholat, ibu wajib mengingatkan sholat. Assalamualaikum. Salam. Paham? Hidup cuma sementara. Wa alaiha malaikatun. Penjaganya malaikat, Ustaz Khalid. Penjaganya malaikat. Dia tidak ingkar kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan hari itu, hai malaikat-malaikatku, gebuk dia dalam keadaan masuk neraka. Kenapa nanti anak yang kita hari ini kita sayangi belum tentu ngebela kita nanti masuk surganya Allah. Ya. Kita dijambret, ditarik oleh anak masuk neraka. Ulah siapa, Bu? Anak. Anak, karena enggak diajarin didikan masalah agama. Handphone bisa jadi musuh, Ustaz David. Ya. Apa, Bu? Jadi musuh. Handphone. Kedua, sayangi anak kita. Sayangi keluarga kita. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan apa namanya itu, speaker. Iya. Ada yang begitu di rumah? Ibu baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artiin, sampaikan pemahaman ini kepada anak-anak kita. Ketika dipahami Al-Quran, masuk dalam hatinya, mustahil anak itu melakukan kemaksiatan. Mustahil anak itu melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena sudah dijamin Al-Quran salah satu li ashabi, syafa'an li ashabi. Sebagai satu syafaat buat siapa? Buat kita sebagai keluarga, ketika nanti masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatin oleh siapa? Anak-anak kita. Paham, Bu ya? Paham. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Kiai. Nah, ibu-ibu silakan, ada yang mau tanya nih sesuai dengan tema kita. Fadol, silakan Ibu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Harsini di Majelis Taklim Sabilillah. Ya. Mau nanya Pak Ustadz,
apakah menempatkan anak di sekolah atau pesantren termasuk bentuk pendidikan orang tua? Oh ya. Jadi apakah masukin anak ke pesantren itu juga termasuk pendidikan yang orang tua berikan kepada anak gitu? Iya, Gitu. Silakan, karena Kiai. bagaimanapun wajib. Dengan ibu siapa Bu? Harsini. Oh Sahrini. Oh asih. Maju mundur dong ntar. Begini, di dalam Al-Quran al-malu wal banuna, artinya anak ini harta, anak adalah perhiasan di dunia. Iya. Jadi ketika ibu masukkan anak pesantren itu ada hak kita untuk anak kita untuk jadi pintar. Nah anak ini solusi masuk pesantren didikan Islam. Karena di sana mereka diajarkan mengaji, diajarkan akhlak, adab, sopan santun. Tenang nggak kita? Tenang. Tenang nggak kita? Tenang. Bapak nyari duit tenang, ibu masak pun tenang. Kenapa anak kita sudah masuk pesantren, diajarkan ilmu didik masalah agama. Otomatis ketika dia berilmu, ibu bisa diselamatkan dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib seorang tua, ada hak orang tua kepada anaknya, pesantrenin jika itu yang terbaik didikan agama dan bisa mengakibat anak ini menjadi moral yang berakhlakul karimah. Begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Jadi Ibu, kalau misalnya kita ngedidik anak kita masukin pesantren, insya Allah salah satu cara kita ya bertanggung jawab, ya memberikan pemahaman yang benar. Apalagi kalau kita ilmunya juga pas-pasan ya Bu ya. Tapi yang namanya kasih sayang orang tua wajib, jangan delegasiin ke guru, delegasiin ke kiai ya. Namanya tanggung jawab orang tua, tetap orang tua yang diminta tanggung jawabnya. Baik, kita akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tapi tunggu, saya mau nanya dulu sama Ibu. Bu. Tadi pas ditanya kenapa ada yang ada yang lagi mulai matanya merem-merem nih. Tetap semangat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Khairatillu uta wasyakir ilahaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Anak adalah tanggung jawab kita orang tua untuk mendidik. Dan tanggung jawab kita juga bagaimana anak-anak kita mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Dan tentu nanti di yaumil akhir kita pun akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ada di dalam makna dari ayat yang dibacakan tadi? Langsung kita simak bersama-sama dengan guru kita Kiai Haji Saiful Ammar. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang masih seger-seger semuanya ini.
Atau sudah lapar semuanya? Atau sudah ngantuk semuanya? Tadi sudah dibacakan oleh qori'ah kita yang imut dan aduhai. Masya Allah. Cantik gak kira-kira ini? Allah. Yang bilang ibunya sendiri jangan-jangan itu cantik. Pendidikan anak banyak diceritakan di surat Luqman. Dan salah satunya adalah bagaimana anak itu diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim untuk memberikan pendidikan yang pertama adalah aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Lakukanlah sholat pastinya dengan syarat rukunnya dan juga tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Karena ada sholat yang super amat kilat ekspres. Berapa menit itu? Sholat tarawih yang cepat. Sholat tarawih 7 menit 20 rakaat. Nah, ini tapi dengan kekhusyuan karena sholat ini mampu menjadi sebuah benteng untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat itu sendiri. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ketika kita mendidik anak kita, misalnya sedang bepergian, jangan lupa, sudah sholat belum misalnya. Jangan udah jajan belum, kulinernya udah dicoba belum di sini, ya, tapi sudah sholat belum. Ini adalah pendidikan sebagai kontrol. Ketika anak tersebut berhubungan hablum minallahnya kuat, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang setidaknya mampu menahan ataupun menjauhi dari perbuatan yang keji dan juga mungkar. Kemudian wasiat Luqman yang kedua adalah wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang ataupun yang mungkar. Jadi jangan dibalik. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Nah ini kebalik nanti. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ajaran agama yang menjadi pokok. Dan salah satu bagaimana cara kita membedakan, membentengi generasi keluarga kita memahamkan apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik dan juga disepakati bahwa itu adalah kebaikan. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang harus diingkari ataupun dijauhi. Memahamkan kepada seorang anak bahwa oh ini perbuatan yang dianjurkan syariat, oh ini yang dilarang. Ini bagaimana pendidikan yang memang menjadi misi dari para anbiya wal mursalin. Oleh karena itu Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan banyak timbul kerusakan-kerusakan yang ada. Ada chaos, bukan chaos. Chaos itu benturan, banyak kebodohan, rusaknya negeri, bahkan sampai hilangnya manusia. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini diajarkan kepada anak-anak kita. Diajarkan oleh Luqmanul Hakim bagaimana harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan memang kita harus jadi contoh memang, harus jadi contoh. Jadi jangan sampai kita hanya memerintahkan saja, dianya sendiri malah santai-santai. Jadi dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini kita jangan seperti calo. Tahu calo ya Ibu-ibu ya? Calo itu seperti kalau ada di terminal itu, yo Pulau Gadung gitu kan. Dia sendiri gak masuk bisnya gitu kan. Nah itu kita hanya memerintahkan saja, tapi dia sendiri tidak ikut melakukannya. Nah jadi kita harus berani amar ma'ruf nahi mungkar dengan mencontohkan apa yang menjadi perilaku diri kita sendiri.
dengan lemah lembut pastinya, dan juga dengan kata-kata yang baik pastinya, juga dengan penanaman apakah ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini yang diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah wasiat dari Luqman Hakim adalah wasbir ala ma asobaka. Bagaimana cara mengendalikan emosional dengan cara bersabar. Bersabar terhadap banyak hal. Fenomena-fenomena yang terjadi misalnya adalah seperti yang barusan kita lihat bersama. Yaitu ada anak yang hanya karena dilempar batu misalnya, terus kemudian sakit hati misalnya, sampai tega untuk membunuhnya. Nah, ini berarti pengelolaan emosional anak ini masih belum stabil. Jadi dengan kesabaran, penanaman sabar terhadap apa? Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahwa yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan itu juga dilandasi dengan sabar. Kemudian ada juga kesabaran terhadap musibah yang menimpa diri kita. Enggak punya uang, banyak di sini buku enggak punya uang? Oh banyak juga, termasuk saya juga berarti. Uangnya dipinjam orang belum balik itu bikin emosi juga. Terhadap musibah-musibah yang ada. Kemudian ada juga as-sabru ala tarkil manhiyat, sabar terhadap ataupun meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Digoda dengan hal-hal yang misalnya contohnya ini saya sudah enggak mau karaokean lagi misalnya gitu kan. Beneran enggak boleh sama istri. Ini saya sudah tobat gitu kan. Enggak mau meninggalkan perbuatan itu lagi. Ayolah, enggak mau. Ya udah saya bayarin. Oke, maju. Ini berarti tidak tarkil manhiyat ya. Apa istilahnya tadi? Meninggalkan larangan. Bahasa Arabnya tarkil manhiyat. Sabar terhadap untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal tadi yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, terutama untuk generasi-generasi kita, jangan lupa sholatnya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, memilah mana yang baik, mana yang buruk, ini harus ditanamkan. Yang ketiga adalah pengendalian emosional dengan cara kita sabar terhadap sesuatu yang menimpa diri kita. Fa inna dzalika min azmil umur, karena hal tersebut adalah sebuah kewajiban. Itu saja mungkin barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita baca bersama-sama. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustadz silakan Ibu yang mau bertanya. Betul. Ya. Langsung pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari Majelis Taklim Sabilillah. Ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana nasib orang tua yang meninggalkan saat anaknya masih bayi? Apakah akan tetap diminta pertanggungjawaban dalam mendidik anak? Oke, ini meninggalkan apa meninggal orang tua? Oh, meninggal orang tuanya. Oh, apa gimana dengan orang tua yang meninggal pada saat anaknya masih bayi? Apakah masih dimintain pertanggungjawaban oleh Allah pada saat kelak anaknya dewasa nanti? Begitu ya Bu ya? Gitu ya? Oke, Ibu namanya siapa? Menteri Keuangan ini Bu. Di rumah Menteri Keuangan juga ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sri Mulyani, orang besar juga ini. Lah iya makanya. Amin. Apakah masih ada tanggung jawab orang tua ketika dia meninggal sedangkan anaknya masih kecil? Semua orang pasti memiliki sebuah tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap dari kita adalah orang yang harus bertanggung jawab atau pemimpin yang harus bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu mas'ulun an ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Keluarga, seorang laki-laki, perempuan itu adalah pemimpin keluarga dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sama juga halnya dengan ketika seorang tadi meninggal sedangkan anaknya masih usia
kecil. Belum akhir balik lah. Belum akhir balik. Belum akhir balik. Disinilah peran orang tua min hakil walad alal walid salasah. Ada hak seorang orang tua kepada anaknya ada 3 hal. Yang pertama, ayyuhsina ismahu. Memberikan nama yang baik. Jadi kalau orang Indonesia ini namanya biasanya sesuai dengan bulan-bulannya misalnya gitu kan. Januari, Jenny. Februari, Feby. Ya. Maret, Mary. April, Aprilia misalnya gitu kan. Mei, Maimunah. Dan seterusnya. Ya. Jadi untuk memberikan nama yang baik, itulah kenapa Abdul Muthalib memberikan nama yang baik kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna usatu Ahmad Uqbah, diberikan nama Muhammad supaya selalu dipuji. Selalu dipuji. Berulang-ulang. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar, ada anak yang komplain. Saya ini dikasih nama yang jelek. Dikasih nama Ja'al. Ini artinya adalah hewan kutu yang kecil yang bau seperti itu. Nah ini anaknya komplain, ini orang tuanya termasuk orang tua durhaka juga. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, tapi juga ada orang tua durhaka. Ketika memberikan anak dengan nama yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah ayyu'adzibahu atau ayyu'allimahu al-adab atau ayyu'allimu al-kitabah. Mengajarkan menulis, mengajarkan adab dan juga tata krama. Dan yang ketiga adalah ayyuzawwijau idza balagha. Menikahkan ketika sudah sampai kepada umur pernikahan. Jadi ketika meninggal dalam kondisi masih kecil, maka dia berkewajiban salah satunya adalah memberikan nama yang baik. Meskipun belum memberikan, apa tadi namanya? Belum sampai anaknya akhir balik. Belum bisa memberikan pendidikan yang baik ataupun belum bisa menikahkan. Tapi kewajiban yang pertama adalah memberikan nama yang baik dan juga mendidik akhlak dan juga adabnya. Didekatkan dengan para ulama, didekatkan dengan para kiai. Bahkan sejak dalam kandungan dibacain morotal. Jadi bukan lagunya asalole, asik-asik, wus-wus gitu kan. Atau wong kok ngene kok di banding. Wah itu lagu terus. Yang morotalan juga. Ini salah satu dari pendidikan yang memang harus diberikan oleh anak sejak dini. Merupakan hak seorang anak yang harus diberikan dari oleh orang tuanya. Walafu minkum. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Sebenarnya masih banyak pengen dijelasin Bu, cuman waktunya udah mepet banget. Terima kasih Kiai. Terima kasih juga Kiai sudah meluangkan waktu dari Semarang datang ke sini. Nanti datang lagi ke sini ya. Insya Allah. Lagi ya, matur suwun sangat. Baik, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, kami akan kembali lagi. Kita akan rehat dulu sebentar. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Man ana, man ana, man ana lallakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum, man ana, man ana, man ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
Sadaqallahul Adzim. Terima kasih banyak Qoriah kita, Tasya, bacaannya Masya Allah. Walaupun siang hari ya mendengarkan bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran, walaupun panas tapi jadinya teduh. Betul nggak Bu? Luar boleh panas tapi hati harus adem dan tenang. Insya Allah. Walaupun di sini ada juga yang kipas-kipasan kepanasan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa ini dimanapun saja Anda berada. Tadi kita mendengarkan pembacaan surah At-Tin ya. Ayatnya tadi ayat keempat ya, ayat 4 yang dibacakan tadi. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita yang akan membahas tema besarnya adalah tentang pendidikan anak, yaitu Kiai Haji Sukron Makmun. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka biman huwa mahmudun bikulli lisan. Wa nashkuruka biman a'ton ni'ami ala kulli insan. Fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil insi wal jan. Wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa iNews dimanapun berada, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di majelis Fisabilillah di Jakarta Utara ini, as'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah kita dapat bermuajah di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi kita barusan mendengarkan surat At-Tin ayat 4-6 yang koriknya subhanallah suaranya bagus sekali. Kandungan ayatnya juga menyejukkan kolbu ibu-ibu. Ibu-ibu dan juga para pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah tema kali ini sebenarnya mengenai kisah adab Rasulullah terhadap ODGJ. Sebenarnya ini saya juga agak bingung. ODGJ zaman Nabi mah nggak ada. Gak ada. Nggak ada, karena dulu nggak ada orang tekanan banyak utang, nggak ada BPKB, nggak ada pelakor ibu zaman dulu nggak ada. Jadi dulu adanya majnun, orang gila. Majnun. Ya, nggak ada ODGJ. ODGJ itu kan orang yang mengidap psikozefrenia ya. Skizofrenia atau bipolar disorder. Zaman dulu nggak ada. Karena dulu orang ada masalah datang ke Rasulullah, selesai. Kayak ibu kalau datang ke Mekah, ibu-ibu yang sudah ke Madinah, kalau agak suntuk datang ke Masjidil Haram, tenang. Ya Allah, nikmat Ya. banget. Lah orang gila ini sebenarnya, orang yang gangguan jiwa ini sebenarnya apa sih? Zaman Nabi dulu nggak ada. Rasulullah pernah dikatain sebagai orang yang gila, Ya. sebagai penyihir. Yang mengatain itu orang kafir, tapi Rasulullah memaafkan. Apalagi kalau sesama orang beriman. Ya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata rahim ini termasuk asma Allah dalam asmaul husna yang boleh dipakai oleh manusia juga. Menjadi sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang ketika di kita, karena banyaknya orang gadein BPKB, utang banyak, ditinggal suami, Kredit. ya dicuri oleh pelakor, Kreditan macet. kreditnya macet, sekolah nggak lulus-lulus, sekarang adalah penyakit baru. Maka ODGJ ini sebenarnya penyakit postmodernisme. Postmodern. Jadi penyakit zaman modern, dulu nggak ada. Lah kalau ada gimana sikap kita? Karena sebenarnya Al-Quran itu sudah menyampaikan secara eksplisit bagaimana kita juga harus menghormati sesama manusia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi walaqad karramna. Jadi Allah benar-benar memuliakan anak Adam. Ini manusia meskipun gila. Tadi juga ditafsirkan, dibaca itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu, Pak David, ini bagi kita kadang orang Indonesia lihat hidung pesek pengen dimancungin, dioperasi. Kulit agak ini kurang putih pakai skincare ibu. Tarik benang sampai 9. Skincare-nya mahal. Suntik vitamin C minimal 600.000, suaminya paleng. Ya,
suaminya bisa jadi ODGJ. Iya, iya, iya. Zaman dulu nggak ada. Tetapi ibu-ibu, saya ini pernah pergi kemana-mana ibu. Pernah ke Eropa, belum lama kemarin ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis, ke Belgia. Saya pernah di Eropa Timur, di Soviet. Mereka lihat hidung kita yang pesek ini lebih eksotik. Oh. Ibu-ibu makanya harus pede. Dulu saya di Indonesia ini orang pengen mancung, pengen putih. Di sana orang berlomba-lomba, hidungnya dikecilin. Minta hadiah ulang tahun untuk mengecilkan hidungnya. Ada kawan saya, izin gak masuk 2 minggu untuk operasi hidung pada laki-laki. Perempuan apalagi. Hidung kecil bagi mereka itu cantik. Allah. Kulit mereka kalau udah musim panas, mereka pergi ke pantai kemanapun pengen gosong. Sementara kita pakai sari bengkoang. Setelah saya pergi ke luar negeri saya tahu ibu, ternyata apa yang dikasih Allah itulah yang terbaik. Allah. Banyak orang Jerman ganteng-ganteng, orang Inggris nyari orang Indonesia yang hitam. Iya, iya, iya. Yang hidungnya pesek, yang rambutnya ya. Kenapa? Bukan sawo mateng, Bukan sawo sawo bosok. Jadi ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim. Kita ini diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna. Ibu kan kalau melihat artis kadang ini bibirnya yang paling bagus siapa, hidungnya paling bagus. Coba ibu gunting, ibu pasangkan, kira-kira matching gak bu? Enggak. Makanya orang operasi kalau merubah Bentuk. khilqah, Ya. bentuk pertama itu enggak boleh. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa itu tadi dibaca oleh Qoriah yang luar biasa, pinter, cantik, suaranya bagus. Masya Allah. Itu ibu-ibu, jadi manusia ini sebenarnya meskipun dia enggak punya akal, ada gangguan jiwa, kita wajib menjaga hidup mereka. Maka di surat Al-Maidah itu waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka enggak boleh kita membunuh, menyakiti, ODGJ, enggak. Bahkan kita punya kewajiban untuk menjaga kehidupan dia. Membantu pengobatan kalau kita mampu. Membantu memberi bantuan material seperti pakaian. Kan banyak orang gila ini tiba-tiba telanjang, mohon Iya, maaf. iya, iya. Di dekat rumah saya ada, karena ditinggal mati oleh istrinya, dia selalu datang ke kuburan istrinya. Nangis terus. Gara-gara kelamaan mungkin dia terlalu cinta sama istrinya. Dia pulang motornya hilang, semuanya dicuri orang, akhirnya dia stres. ODGJ akhirnya sekarang telanjang kemana-mana. Dikasih pakaian besok ditanggalin lagi. Karena orang itu sudah menderita itu tadi skizofrenia. Dia sudah lupa, dia tuh halusinasi. Dia punya delusi yang beda dengan kita. Dia semacam antisosial, padahal sebenarnya bukan itu. Tetapi mereka, dia itu keluar dari khitab. Dia nggak ada taklif. Makanya orang gila ini sebenarnya malah ke surganya lebih gampang. Ibu pengen gampang surga? Pengen gila bu? Karena itu orang gila itu gitu ya, rufi al-qalamu. Iya kan ada al-majnun hatta ya'kila. Jadi aukamaqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak di dalam catatan amal, orang yang tidur sampai dia bangun, orang sakit sampai dia ini ya, sembuh, ya. kemudian orang gila sampai dia sembuh. Sadar. Ya. Ya. Makanya orang gila ini sebenarnya harus kita kasih sayang juga. Kita nggak boleh, kita harus menjaga. Undang-undang kita juga menjamin. Ya. Orang gila itu harus dijamin kehidupannya, bahkan kesehatan, kesejahteraan sosial itu menjadi tanggungan pemerintah. Ya. Pasal 28, pasal 27 itu mensinyalir semua. Kemudian undang-undang hak asasi manusia. Semua itu menjamin kehidupan dan ternyata Al-Quran juga gitu. Nah, Rasulullah jangankan ya, Rasulullah memang dulu nggak ada orang ODGJ. Tetapi jangankan gitu, kebanyakan orang ODGJ yang di sekitar kita kan ya seagama dengan kita. Ya. Orang yang kafir yang memusuhi Nabi kayak kejadian di Taif, Rasulullah itu bukan langsung pengen mendoakan supaya disiksa, enggak. Ditawari oleh malaikat Jibril supaya malaikat gunung itu membalik warga Taif. Ternyata Rasulullah enggak. Berdoa semoga nanti lahir dari rahim mereka, dari tulang rusuk mereka adalah orang yang beriman. Bahkan Rasulullah ketika di Mekah juga gitu. Orang-orang yang memusuhi seperti Abu Sufyan, seperti Abu Jahal tetap
enggak diapa-apain. Antum tulaqo ketika Fathu Makkah, makanya putra Abu Jahal Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian ada putranya Abu Sufyan juga, Muawiyah. Ya Muawiyah. Akhirnya semuanya beriman. Makanya akhlak ini menjadi penting. Ibu-ibu dan juga para pemirsa dimanapun berada. Kita harus punya kasih sayang kepada sesama manusia. Sesama muslim, sesama manusia, kita harus kasih sayang kita ini harus diutamakan. Jangan kebencian. Orang gila ini bagaimanapun dia itu kan orang yang punya kekurangan, harusnya kita sayangi. Ya. Bukan kita habisi. Baik. Dia manusia karena roh itu sebenarnya adalah milik Allah. Ya. Jasad ini hanya matiyah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Burhanuddin Az-Zarnuji itu mengatakan bahwa badan kita ini matiyatuka maka farfuk. Jadi kita harus menyayangi diri kita, menyayangi orang-orang di sekitar kita, termasuk ODGJ harus kita sayangi. Termasuk bagaimana keluarga kita harus dijaga, jangan sampai jadi ODGJ. Baik, Jangan sampai suaminya dimintain skincare yang mahal-mahal. Ya, itu gigi di pagar, di ini, itu kayak macam perumahan. Ya, semua didempul. Yang alami, yang penting solehah, insya Allah suami nggak akan tergoda oleh perempuan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Syukron Makmur. Sama-sama. Ya Ibu, Bu, anak muda zaman sekarang isunya itu mental health. Makanya butuh apa Bu katanya sekarang? Butuh apa? Butuh healing katanya. Silakan, ketawa tuh yang di belakang butuh healing. Silakan yang mau bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Saya Ibu Sri Yuniati dari Majelis Taklim Sabilillah. Ya silakan Bu. Sri. Mau tanya Pak Ustadz. Ya. Seperti apa Islam menjelaskan kedudukan ODGJ? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri Mulyati. Oh Yuniati, Sri Yuniati, Sri Mulyani. Ya, ada Ibu Sri lagi di sini. Silakan Ibu Sri ya, yang berkerudung kuning. Burung kuning ya. Ini jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana Islam ya, istilahnya kedudukan ODGJ di dalam Islam bagaimana? ODGJ itu adalah manusia. Harus kita jaga tadi, kita jaga kesehatannya, kita jaga kehidupannya. Tadi waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Karena kalau kita menjaga kehidupan itu seumpama kita menjaga seluruh kehidupan. Karena itu bagian dari sistem. Jadi dalam kehidupan ini makrokosmos ini sebenarnya kita ini satu kesatuan sistem. Makanya orang ODGJ selama dia jangankan masih punya nyawa, ketika udah nggak ada nyawanya pun itu harus dimuliakan. Karena Islam itu jangankan manusia, walaqad karramna bani Adama. Makanya manusia meninggal meskipun udah jadi bangkai harus tetap dimandikan, harus tetap disolatkan, walaupun nggak tahu namanya. Kita beda dengan misalkan ada agama yang misalkan mayatnya boleh dikremasi misalkan. Kalau kita enggak boleh. Karena bahkan hewan semut itu ada hadis, kita nggak boleh menyiksa dengan membakarnya. Membunuh dengan membakarnya nggak boleh. Dalam Islam, manusia dan seluruh makhluk, karena dalam kamus Allah sebenarnya nggak ada yang namanya benda mati. Makanya dulu Nabi Daud alaihissalam bisa mendengar batu itu bisa bertasbih, gunung bertasbih, air bertasbih. Apalagi yang ada nyawanya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah ini kan meniupkan ruhnya. Makanya ruh itu dikatakan sebagai amr. Amr beda dengan khilqah. Jadi ada yang ciptaan Allah dalam bentuk materi seperti kita, tapi ada amr. Jadi kita ini roh itu udah dalam genggaman Allah ya. Jadi itu dimanapun dia berada harus kita muliakan. ODGJ di dalam Islam itu mulia. Karena dia tidak ada hisab. Dia tidak ada taklif. Bahkan kalau dihitung-hitung dengan kita, ke surganya kira-kira sudah pastian ODGJ itu. Apalagi kalau ODGJ dari awal, tapi kan gak mau ya ibu gila dari sekarang. Di tengah-tengah ya nanti suaminya lari. Sekian. Ya baik, alhamdulillah. Bisa memuaskan. Amin, ya Allah terima kasih banyak Kiai Ilmu. Ibu terima kasih pertanyaannya ya.
Ini tentang orang dengan gangguan kejiwaan. Kalau sampai ada di keluarga kita, jangan ragu-ragu untuk berobat. Nah, kalau kita menghadapi stres, dekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk introspeksi diri. Semoga kita tidak seperti orang zaman sekarang, banyak yang stres ya, dan minta perlindungan. Semoga kita semua berakhirnya baik. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, jangan kemana-mana, habis ini kita akan baca Quran bareng sama Kiai Munawir Ngajir. Tetap ya di Cahaya Hati Indonesia. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk, ayo sama Kiai Munawir Ngajir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab belum Pak. Udah ngeden-ngeden begini ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha Illallah. wallahu Akbar. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Sabilillah. Pademangan. Ya, yang insya Allah mudah-mudahan orangnya selalu bersyukur, matanya kagak lam, rambutnya nggak bertabur, nggak cepet masuk kubur. Salah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran dengan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Sabilillah, daerah Pademangan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Ancol ya. Insya Allah mudah-mudahan bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Munawir Ngajir, tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita dan host kita yang luar binasa. Luar binasa, habis dong binasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Khalil. Alhamdulillah. Kiai, kita nggak berdua. Nggak berdua, kali ini istimewa Kiai. Istimewanya. Karena biasanya yang hadir ini kan cewek-cewek cantik yang pernah muda. Nah, sekarang ini yang hadir anak muda. Wis. Wah, ini. Kita sapa dulu ya. Sapa dulu silakan Kiai. Assalamualaikum. Mike coba deketin nak, deketin. Waalaikumsalam. Masya Allah. What's your name? My name is Ilham. My name is Ilham. Selamat Ilham. Ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas berat? Naik kelas 6. Oh, naik kelas 6. Berarti kelas berat dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepengen pesantren nggak rencananya? Insya Allah. Ya Allah. Nah, kemudian nih si Ilham disapa sama teman-temannya ya. Karena hari ini mau ngaji dulu ya. Ilham mau baca surah Ar-Rahman ayat 30. Understand? Ayat berapa? Ayat berapa? 13. 33 apa tuh? 33 apa tuh? Ya, kira-kira begitu dah. Ayat 33. 33 maksudnya? Iya. 33. 30. Oh, 30. Oke, silakan Ilham bacain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sanufrugu lakum ayyuhas saqalan. Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah. Sadaqah. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Sadaqallahul azim, walaupun sambil melirik ke saya gitu. Masya Allah, Ilham. Mudah-mudahan jadi dai yang luar biasa. Amin. Amin. Ya Allah, itu suara Masya Allah luar binasa ya. luar biasa ya. Bagus, bagus suaranya. Keren. Bagus ya, keren. Masya Ilham, Allah. Ilham, Nah. itu keringetan kenapa panas? Nah, sekarang pemirsa baru saja disampaikan dan juga dibacain. Namun kita nggak ngajarin, ngaji bareng bang. Biar semuanya pada pinter baca Quran. Orang yang kalau ahli Quran bersama para malaikat. Ibu mau dengan malaikat nggak? Mau. Mau malaikat siapa bu? Israel. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Mau sekarang apa besok bu? Nanti aja. Mama. Tuh 2, 3. Mama. Ini kayaknya agak susah nih kayak. Yang gampang aja tuh bagaimana nih bu? Ya yang gampang Yang ya. gampang aja tuh yang gimana bu? gampang. Yuk. Biar kompak ya. Yuk. Hah? Mama. Tuh 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Tuh 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh 2, 3. Sadaqallahul azim. Udah bisa bu? Udah bisa bu? Ya udah kalau udah bisa pulang kita ya. Ya Allah. Ilham. Ngeliatin sini ya. Oke. Perhatikan pemirsa dan juga yang ada di Masjid Sabilillah. Yang insya Allah mudah-mudahan ahli surga semuanya. Amin. Sanafrughu. 1, 2, 3. Fafifu faf. Berdesis ya, jangan sampai papi pu pap. Papi ntar gitu ya. Terus kemudian di sini sinnya kan dengan fa. Ini adalah hames ya. Bernapas. Fa. Sin. Kan bernapas kan? Oke. Kemudian di sini ada namanya huruf ya. Rin ya.
Rin ya. Ini kan kudunya bacanya ini benar-benar isti'la ya, di atasnya rin gitu ya. Lakum di sini ada mimat, neneknya ada yang ngeliatin ngomong mati ya Allah. Nih, ketika ada hukum mim mati di dalam kitab Tuhfatul Atfal juga ada, di dalam Hidayatus Sibyan pun juga ada. Di situ dijelaskan begini. Wal mimu'in taskun lazaba tukhtafa nahwu tasim bila hiza qad syarafa gitu ya. Alhamdulillah. Nah, di sini kalau ada mim mati ketemu hamzah, dibaca apa, Bu? Bang, dibaca apa, Bang? Har. Jal. Nah, selain huruf mim dan ba itu semuanya dibaca Kalau mim mati ini ketemu mim dibaca idgham mutama silen. Kalau ketemu dengan huruf ba dibaca apa mimnya? Izhar. Dibaca ikhfa safawi artinya Bibir. Susah banget ngomongnya bibir. Bib pada mingkem. Sanaf rugholakum ay. Nah, di sini dibaca ditekan. Ibu pernah ditekan apa enggak sih? Oh, subhanallah. Ay. Ini pelajaran mak nih, ya Allah. Ya maksudnya ini kalau misalkan ngajarinya, kalau misalkan kalau misalkan suaranya nggak mampu, itu kan ada berhenti ya. Nggak boleh satu ayat itu bernapas. Satu ayat nggak boleh bernapas. Makanya ada Diem banget. Wakof. Ada wakof namanya, ada wakof ibtida, ada wakof intidor, ada namanya wakof taklim ya, untuk mempelajari. Ini ngerti pak kagak, usah bodoh dah. Ayyuhal thaqalat. 1, 2, 3. Ayyuhal thaqalat. Jangan berdes. Jangan keluar S-nya. Coba lidahnya agak munyungan dikit. Coba si Ilham. Susas. Coba 1, 2, 3. Susas. Jangan kedengaran S-nya. Bukan sa, bukan ya. Sakolan. 1, 2, 3. Sakolan. Ulangi lagi. Sakolan. Masih kedengaran S-nya. Sakolan. Ayo. Sakolan. Nah begitu. Masya Allah. Ayyuhal sakolan. 1, 2, 3. Ini mama kalau suruh nyobain cakep kali ya. Ya Allah. Qafnya qolan sakolan. 1, 2, 3. Sakolan. Nah, ini Ilham kudu serius ya. Jangan sampai ini bukan huruf sin. Tapi sakolan. 1, 2, 3. Sakolan. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti makhorijul hurufnya, nanti kan kalau ngeluarin hurufnya kudu pas, ya Bu ya. Kalau nggak pas nanti artinya berbeda.
Masya Allah. Makanya ini hati-hati baca Al-Quran. Nah, satu ayat ini bacanya satu nafas. Nah, kalau nggak satu nafas nggak ini bukan kayak baca koran. Kalau baca koran itu ada titik koma ada. Kalau Al-Quran harus satu tema nih, satu ayat baru satu nafas. Nah, kalau ayatnya panjang bagaimana Pak Ustadz? Kan ada aturan. Ada aturan namanya cara berhenti. Ada namanya waqaf ibtida, artinya berhenti yang pertama. Walaupun di situ tidak ada waqaf. Kemudian kalau sampai satu ayat, di sini adalah sunnah, ya. Bacanya sunnah. Berarti kalau udah baca Qur'annya bagus, bacaannya sunnah, dapat pahala mulu ya. Alhamdulillah. Ini kalau baca Quran nggak pakai nada enak apa enggak sih? Kagak enak, ya Allah. Coba kalau misalkan nggak pakai nada, contohnya gundul, pacul, enak nggak? Ya nggak enak. Coba kalau pakai seni, kan enak ya. Gundul, gembeng. Bisa aja lagunya ya Allah. Ini mak, ya Allah ciri bel bener ya. Allah ya Karim. Ya, kemudian ayat yang ke 31. 32. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. Oke, kalau ada sidah, tahu ada sidah nggak Bu? Tasdid. Selain huruf 2 ini, itu dibaca neken ya, kuat ya. Misalkan tuh kadziban. Coba 1, 2, 3. Lagi. Ilham. Kadziban. Ulangi lagi. Kadziban. Nah begitu, insya Allah. Mudah-mudahan walaupun sekelumit kita ngaji bareng-bareng, kita kalau benar kita ambil, kalau salah memang karena keilmuan saya masih sedikit ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kecebur sumur. Cakep. Kalau pemirsa dan jamaah sabilillah melihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Iya. Kiai. Apa? Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilham. Makasih ya nak ya. Iya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu semuanya dan juga pemirsa Ainis dimanapun saja Anda berada. Saat lagi kita akan berdoa bersama. Jadi siapkan diri kita, siapkan mental kita. Ayo sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah ijabah doa-doa kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih halana wa haddi balana. Allahumma aslihna wa aslih bina. Allahumma ya rabbal alamin aslih halana wa haddi balana. Allahumma ya rabbal alamin ayyidna bimadadim min indik. Allahumma ya rabbal alamin irhamna birahmatik. Allahumma ya rabbal alamin istajib du'aana. Allahumma ya rabbal alamin makkinna fil ardi kama makkantal ladzina min qablina wa a'inna ala iqamatis shalah wa itaiz zakah wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar walaka akibatul amr ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, apapun yang terjadi saat ini terhadap anak-anak kita atau anak-anak masih di bawah umur yang terjadi di sekitar kita. Mereka yang melakukan kekerasan, melakukan bullying, bahkan seperti video yang di awal tadi kita saksikan, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua atau generasi yang seharusnya mendidik mereka. Secara individu kita wajib untuk membenahi diri kita, secara kolektif ayo kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Seluruhnya ini semua diniatkan semata-mata karena Allah, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan generasi muda yang kelak bisa memimpin bangsa kita, bisa memimpin umat ini dan bisa menunjukkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya David Halik undur diri, terima kasih banyak guru-guruku sudah hadir, terima kasih banyak ibu-ibu semua yang ada di Masjid Sabilillah, terima kasih atas kebersamaan dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Saya David Halik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasul salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraj, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya